Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan perkembangan IPTEK bab 3. Perkenalkan, nama saya Randy Apriyadi. Nama saya Anissa Nurul. Nama saya Siska Septianti. Nama saya Vidya Ramadini. Nama saya Sandrina. Nama saya Livia Angelin. Nama saya Sikal. Nama saya Maya Andrita. Nama saya Sydney Andra. Hai semuanya, di sini saya akan menerangkan mengenai hakikat IPTEK. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi. Dengan IPTEK kita dapat mengetahui dan mempelajari perkembangan teknologi dari zaman dahulu hingga sekarang. Unsur-unsur tersebut dapat kita temui apabila kita mempelajari mengenai kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Nah, contoh-contohnya itu adalah dengan tulang dan kayu untuk mencari makan pada kehidupan zaman dahulu. Mungkin yang sekarang sudah dengan mudah dapat mencari makanan. Nah, salah satu fungsi utama dari IPTEK adalah untuk mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan aktif. Balik lagi bersama saya, dan kali ini saya akan mewawancarai dua teman saya. Maaf ganggu ya. Menurut kalian, sebenarnya saya di sini ingin bertanya-tanya mengenai beberapa pertanyaan tentang pengaruh IPTEK. Salah satunya, apa sih pengertian teknologi itu? Menurut saya, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, ilmu pengetahuan sistematis yang mengenai kemampuan industri. Oke. Kalau buat tetehnya, apa sih pengertian dari ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan itu usaha manusia untuk meningkatkan pemahamannya tentang kenyataan alam. Pemahamannya itu dikaji untuk menemukan penemuan baru. Oke. Di sini kan kita udah tahu ya pengertiannya itu apa. Bisa gak sih kalian gitu ngasih salah satu contohnya misalnya? Contoh positif atau negatif? Positifnya deh. Positifnya bisa mempercepat informasi yang ada. Oke. Kalau yang negatifnya yang dari ilmu pengetahuan apa? Negatifnya itu jadi berkurangnya rasa gotong royong, terus juga sekarang jadi individualisme gitu gara-gara ada sosial media. Oke. Makasih ya Teh buat waktunya. Ya udah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Hai, gimana kabarnya? Baik. Oke, di sini aku minta waktunya sebentar ya. Aku tuh pengen tahu sih, menurut kamu apa sih dampak positif sama dampak negatif tentang IPTEK gitu di Indonesia? Kalau menurut aku dampak positifnya kayak budaya-budaya di Indonesia jadi lebih dikenal sama mancanegara gitu. Terus kita juga jadi lebih bisa tahu informasi-informasi di luar negeri, dalam negeri dengan HP, internet kan. Iya. Terus transportasi juga banyak sekarang yang online kayak Grab, Gojek iya, gitu. Kalau negatifnya sih banyak ya, kayak bisa kata-kata negatif di sosial media bisa diikutin banyak orang. Terus udah gitu pemasaran narkoba juga jadi banyak di Indonesia. Terus juga dari budaya pengaruh luar kita jadi lebih suka budaya-budaya luar misalnya Korea, Amerika gitu daripada membeli budaya-budaya sendiri. Oke, makasih banyak ya waktunya, dan seperti yang kalian lihat tadi udah ngedengarkan dampak positif dan negatifnya. Jadi sekian yang saya sampaikan. Oke semuanya, tadi kan kita sudah mewawancarai dua teman saya tadi mengenai pengaruh IPTEK di bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu murid yang ada di sini. Kebetulan, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Saya ingin minta waktunya sebentar untuk berbicara mengenai pengaruh IPTEK dalam bidang ekonomi. Ya. Yang pertama, apa sih pengaruh IPTEK di bidang ekonomi itu? Pengertiannya deh, gimana Kak? Ya, jadi pengertian bidang ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Oke, kemudian jenis-jenis usaha apa aja sih yang ada di ekonomi itu?
Saya akan memberitahu 7 jenis usaha dalam bidang ekonomi, yaitu pertanian, perdagangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perindistribusian, dan juga perdagangan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ya sudah balik lagi kepada saya. Sampai jumpa di lain waktu selanjutnya. Di bidang agama, dampak positif dari pengaruh iptek di bidang agama: 1. Peningkatan pendidikan agama. 2. Meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. 3. Mencari informasi terhadap kajian ibadah. Dan 4. Dapat berbagi ilmu terhadap sesama. Dampak negatif dari pengaruh iptek di bidang agama: 1. Mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama. 2. Menurunnya budi luhur umat Islam karena banyaknya umat Islam yang juga ikut-ikutan budaya barat. Dan yang keempat, tergesernya identitas yang dipengaruhi oleh siaran televisi, radio, ataupun media massa. Halo, selamat pagi pemirsa Seman 1 Ngamprah. Sekarang kami sedang berada di salah satu lapangan dekat Seman 1 Ngamprah, tepatnya di lapangan Paku Sarakan. Sekarang kami akan mewawancarai salah satu pengunjung di sini untuk ditanyai tentang pengaruh iptek di bidangnya masing-masing. Halo, Teteh. Iya, Boleh saya wawancarai? oh boleh, Oh iya, boleh. Perkenalan dulu, nama Teteh siapa? boleh. Nama saya Maya Andrita. Saya di sini lagi olahraga biasa aja. Halo, nama Teteh. Mas saya saat ini di sini juga lagi kayak bincang-bincang. Teteh, saya mau nanya tentang pengaruh iptek, boleh? Boleh. Kalau menurut Teteh sendiri, apa pengaruh iptek di bidang pendidikan? Menurut saya sih pengaruhnya sangat banyak sekali ya, terutama dengan keadaan situasi COVID seperti ini kan sangat sulit sekali buat murid-murid melakukan pembelajaran secara tatap muka ya, sehingga sekarang diberlakukannya dengan cara lewat handphone dan lain-lain. Menurut saya sih lumayan agak mudah dan sangat strategis ya untuk pembelajaran seperti itu, karena ya tidak terlalu sulit harus seperti apa menurut saya. Gitu. Menurut Teteh Sandrina, gimana pengaruh iptek di bidang sosial budaya? Pengaruh kegunaan iptek di bidang sosial budaya menurut saya mempengaruhi sebagian besar perilaku di setiap masyarakat, seperti gaya bahasa yang lebih ke Korea atau Jepang gitu. Terus yang satunya lagi gaya pakaian yang lebih ke Amerika atau gimana. Nah, yang terakhir budaya luar ya Teh? ya, dan itu tuh tanpa diseleksi terlebih dahulu sama dianya. Terus yang terakhir, semakin mudahnya mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan yang jadi kita teh lebih gampang gitu dapat pengetahuan. Betul banget. Kalau menurut Teteh, contoh di bidang pendidikan itu apa ya? Seperti yang pertama ada apa ya namanya, misalnya diberi tugas oleh guru. Nah, si murid ini tuh jadi bisa lebih gampang mengerjakannya di rumah atau mungkin di luar rumah di mana, sehingga lebih efisien aja sih, lebih mudah aja. Karena online ya, Iya, Teh? seperti Jadi bisa ini, kemana-mana. Halo semuanya, di sini saya akan mewawancarai salah satu pejalan kaki. Permisi, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Halo, nama saya Fidiah Rama Andini. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana sih perkembangan iptek dalam bidang politik, bisa dijelaskan? Menurut saya, dampak iptek di bidang politik memiliki pengaruh positif dan negatif. Lalu bisa dijelaskan apakah pengaruh dampak positif dan negatifnya? Pengaruh positifnya bisa kita lihat dari hubungan internasional semakin mudah. Contohnya, Indonesia bekerjasama dengan Jepang untuk membuat KCIC, yaitu Kereta Cepat Indonesia-Cina. Sementara pengaruh negatifnya adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Contohnya, pemberontakan KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.